Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Kamis 12 Februari 2026 bersama Novianti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernahkah Sobat Fresh Juice terdistract saat sedang mengerjakan sesuatu? Saya sering loh. Misalnya saat saya mau menjawab WA dari seseorang, tahu-tahu muncul notifikasi dari IG atau notifikasi WA lain yang membuat saya terdistract. Saya jadi sibuk membaca IG itu atau membaca pesan WA itu dan lupa pada WA yang tadinya mau saya kirim. Lalu beberapa hari kemudian teman saya bertanya, "Kenapa WA saya tidak dijawab-jawab?" Oh, saya baru sadar. Saya kira saya sudah menjawab WA itu, tapi rupanya belum sempat terkirim karena saya terdistract dengan hal lain. Saya kurang fokus Sobat Fresh Juice. Jangan ditiru ya, ini kebiasaan buruk. Nah, tetapi perempuan Siro-Fenisia dalam bacaan kita hari ini patut diacungi jempol karena dia tidak terdistract sama sekali. Tapi sejak awal sampai akhir kita melihat bahwa dia tetap fokus pada tujuannya. Di awal cerita dikisahkan bahwa Yesus saat itu dia menyingkir ke daerah Tirus. Tirus ini daerah asing, bukan daerah orang Yahudi. Rupanya Yesus ini mungkin lelah, jadi dia ingin berlibur. Seperti para selebritas juga kalau berlibur, tentunya mereka tidak ingin dikenali supaya mereka bisa menikmati liburannya dengan tenang. Maka mereka pakai kacamata hitam, mereka pakai topi, pokoknya berusaha keras supaya tidak dikenali orang. Tetapi rupanya Yesus ini walaupun tidak ingin diketahui orang, tetapi dia sudah jadi sangat tenar sehingga kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Demikian juga dengan wanita perempuan Siro-Fenisia ini.
Dia mendengar tentang Yesus dan dia mendengar bahwa Yesus datang ke daerahnya. Tetapi rupanya dia bukan cuma mendengar tentang Yesus. Perempuan ini sungguh mengenal siapa Yesus itu. Dia tahu Yesus ini penuh kuasa. Dia tahu hanya Yesus yang sanggup menolong anaknya. Dan dia tahu Yesus bukan orang sembarangan. Tetapi ada sesuatu yang spesial dalam diri Yesus. Dan ini terlihat dari caranya mendatangi Yesus. Dia tidak asal datang lalu minta tolong, "Guru, tolong saya." Tetapi dikatakan dia datang dan sujud di depan kaki Yesus. Perempuan ini menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak layak mendatangi Yesus. Dia orang asing. Dia pun keluarganya kerasukan roh jahat yang tentunya mungkin diasingkan oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia perlu pertolongan Yesus. Maka dia bersujud di depan kaki Yesus, memohon belas kasihnya untuk menyembuhkan anaknya. Sobat Fresh Juice, mungkin baik kalau kita renungkan bagaimana sikap kita saat mendatangi Yesus. Bagaimana sikap kita saat menyambut Yesus dalam perayaan Ekaristi. Apakah saya terdistract oleh hal-hal lain? Mungkin sambil antre menerima komuni saya hai menyapa teman saya. Saya tidak lagi fokus pada Yesus. Atau mungkin sementara saya mengantre, saya sibuk memikirkan hal lain. Mari kita belajar dari perempuan Sirofenisia ini. Kita mau sujud di depan kaki Yesus. Nah, tetapi meskipun demikian, meskipun perempuan ini sujud, Yesus menjawab perempuan ini dengan kasar. Jawaban Yesus itu seolah-olah sebuah penolakan. Bahkan Yesus menyamakan perempuan ini dengan anjing. Katanya tidak patut anjing itu mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, katanya. Wah, mungkin kalau saya jadi perempuan itu saya marah. Saya nggak jadi sujud. Saya akan bangkit dan saya akan marah. Saya akan bilang, "Yesus, memangnya saya anjing, enak saja." Begitu kalau saya. Tetapi perempuan ini memang luar biasa. Dia tidak terdistract oleh ucapan yang terdengar seolah-olah kasar itu. Dia tidak jadi baper, tetapi dia tetap fokus pada tujuannya semula. Dia tahu bahwa memang dia tidak layak di hadapan Tuhan. Bahwa mungkin dia seperti anjing yang tidak layak. Tetapi dia juga tahu bahwa kasih Allah melimpah ruah, akan banyak remah-remah tersisa di bawah meja. Tidak akan habis dimakan oleh anak-anak. Dan dia juga tahu bahwa kasih Tuhan itu tanpa batas. Tidak ada batasan antara orang Yahudi, orang Yunani, atau apapun. Yesus mengasihi semua bangsa. Yesus sanggup dan bisa menyembuhkan putrinya. Hanya itu fokusnya. Hanya itu yang ada di pikirannya. Itu sebabnya apapun perkataan Yesus, apapun jawaban Yesus, dia tidak terdistract, tapi dia tetap fokus pada tujuan utamanya. Dan Yesus melihat kesungguhan hatinya. Maka Yesus pun memberinya acungan jempol dan menyembuhkan anaknya. Sobat Fresh Juice, seringkali dalam mengikuti Yesus kita mudah terdistract. Saat Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, kita jadi baperan.
marah-marah. Tuhan, Engkau tidak jawab doaku. Aku mau berhenti ke gereja. Aku gak mau doa lagi. Marah. Padahal siapa kita ini di hadapan Tuhan? Kita perlu belas kasihan Tuhan. Tuhan pasti saat itu juga sedang bekerja menolong kita. Dia selalu mendengarkan jeritan kita. Atau mungkin saat ada perbedaan pendapat dengan teman sepelayanan, saat mungkin kita disakiti hatinya oleh teman sepelayanan, atau oleh bahkan mungkin tidak sependapat dengan pastor paroki kita. Seringkali kita juga jadi baper, marah, berhenti ke gereja. Saya gak mau ke gereja kalau masih ada orang itu di gereja. Saya berhenti ke gereja. Kita terdistract, Sobat Fresh Juice. Kita tidak lagi fokus pada apa yang penting. Padahal remah-remah pun sangat berguna, ya sangat penting. Remah-remah pun cukup bagi kita. Mungkin saat saya ke gereja saya gak suka lihat orang itu. Tapi jangan terdistract. Fokus pada Yesus. Saya ke gereja mau cari Tuhan. Bukan mau cari orang. Bukan mau cari teman. Tapi saya mau cari Tuhan. Maka Sobat Fresh Juice, mari kita tetap fokus pada apa yang penting. Dan tidak lagi terdistract. Tidak lagi baperan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu cukup bagi kami. Kami memang tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Maka saat ini kami pun dengan penuh keberanian mendatangi-Mu untuk mohon belas kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Jagai kami agar tetap fokus pada apa yang penting dan tidak mudah terdistract pada hal-hal lain yang mengganggu relasi kami dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis 12 Februari 2026. Terima kasih kepada Novianti untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.